Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran kita di komputer akuntansi Mayop. Nah, kita sudah belajar tentang setting awal ya. Jadi mulai dari pembuatan ID perusahaan sampai dengan entry persediaan kita sudah lakukan sehingga kita sudah mendapatkan beberapa item seperti ini ya. Ada peralatan dan lain sebagainya yang kemarin sudah diisi penuh. Kemudian juga ada saldo awal yang sudah kita entry seperti ini. Ini salah satunya adalah yang akan saya tampilkan di sini adalah peralatan kita sudah entry. Demikian juga saldo-saldo jumlah angka, jumlah unitnya berapa, harga per unit dan jumlahnya serta nomor akunnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan entry transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa ya, yang dalam hal ini adalah salon ya, dalam hal ini adalah salon coba terus ya. Di sini ada daftar transaksi seperti ini. Di tanggal 1 Desember itu ternyata ada pembelian peralatan ya secara kredit, ada beberapa alat, kemudian juga jumlahnya sudah tercatat di sini. Nah, sekarang kita akan masukkan transaksi ini dalam pencatatan peralatan menggunakan aplikasi Mayop ya. Nah, di sini untuk melakukan transaksi ini berarti terjadi pembelian ya. Kalau pembelian itu kita harus menggunakan bahasa Inggris ya di sini ya, karena di sini ada keterangan menunya itu menggunakan bahasa Inggris. Account itu artinya daftar akun, banking ini terkait dengan bank, yaitu kas in bank atau petty cash dan seterusnya itu ada di sini. Sales itu terkait dengan penjualan, segala transaksi penjualan. Kemudian ada time billing, ini yang terkait tentang jarak ya atau jangka waktu atau biasa disebut juga termin ya, termin pembayaran. Misalnya untuk melakukan tagihan itu dibatasi sampai berapa lama. Ya, kemudian juga untuk pembelian, di sini ada pembelian purchase. Kemudian ada payroll. Payroll ini biasanya dipakai untuk pembayaran gaji yang secara otomatis setiap bulan, biasanya menggunakan akun bank juga. Inventory ya, persediaan, dan kartu file, kartu pelanggan dan pemasok. Nah, untuk mengentry transaksi kita gunakan tombol atau menu purchase ya. Di sini ada beberapa menu yang akan kita pakai nanti ya, tetapi untuk mengentry pembelian kita cukup memperhatikan yang bagian tengah ini, yaitu enter purchase ya. Kalau di sini ada pay bills, berarti pay itu membayar, bills itu adalah tagihan. Kemudian di sini purchase register, ini biasanya dipakai untuk kalau terjadi retur pembelian di sini. Kemudian di sini ada email, print, purchase ordernya di print. Kemudian di sini ada prepare electronic payment ya, ini menyediakan bentuk pembayaran dengan elektronik. Kemudian ada print check, kalau kita menggunakan cek kita bisa print check. Kemudian email untuk remittance ya. Kemudian ada transaksi jurnal. Transaksi jurnal ini di setiap menu ada ya, untuk melihat hasil jurnal yang sudah pernah kita buat ya. Biasanya di sini kalau kita klik maka akan muncul transaksi yang pernah kita buat. Namun transaksi ini biasanya muncul atau tidak itu terkait dengan apa yang akan kita tampilkan ya. Contohnya di sini general, jurnal umum kan belum pernah kita buat. Ini disbursement jurnal pengeluaran, ini receipt jurnal penerimaan, sales jurnal penjualan, purchase jurnal pembelian, inventory untuk jurnal persediaan, all untuk semuanya. Nah, kalau kita sudah klik seperti ini kok tidak muncul, berarti ada kalanya itu belum pernah kita buat. Tetapi kalau kita sudah pernah membuat ya, tapi tidak muncul, itu biasanya dikarenakan date from-nya ini ya. Kalau kita mengerjakan dari awal itu tahun 2018, maka di sini harus tercantum tanggal sebelum tahun 2018 atau bulan sebelum transaksi kita kerjakan. Contohnya kita mengerjakan transaksi bulan November Desember ya, karena ada saldo awalnya di November. Berarti di sini harus paling tidak adalah tanggal 1 bulan
November 2018. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia akan muncul. Namun, kalau ini tidak kita entry di tahun 2018, misalnya tahun 2020 gitu ya, maka dia tidak akan muncul karena memang kita belum mengerjakan transaksi yang berawal dari tahun 2020 ya. Nah, demikian juga kalau misalnya kita entry tahun 2019 juga tidak akan muncul ya di sini. Jadi harus betul tanggalnya di sini tahun 2018 ya. Demikian juga tanggalnya, misalnya ini salah bulan Oktober ya, itu masih bisa kalau sebelum transaksi 2018 ya, 11 Desember dan seterusnya bisa. Namun kalau sesudahnya Januari 2019 misalnya, nah akan bisa. Jadi kalau sebelumnya bisa, sebelum transaksi kita November Desember bisa. Oke. Nah, kalau misalnya di sini transaksinya tanggal 2018 sudah betul. Di sini ada tanggal 1 bulan Desember. Juga tidak akan muncul. Kenapa? Karena saldo yang kita buat itu di bulan November. Ya, kita lihat ya. Di sini 1 Desember 2018. Kan kita mengerjakan transaksi entry belum ya kan? Baru mau akan entry transaksi. Yang sebelumnya kita entry adalah saldo-saldonya yang kita buat di tahun 2000 di bulan November. Beda kalau misalnya kalian membuat transaksi itu ya, saldonya ini adalah bulan Desember, 1 Desember misalnya, maka akan muncul di sini. Tetapi karena ini bulan November, kalau kita buat di sini Desember ya tidak akan muncul ya. Jadi jangan panik. Nah, untuk yang belakang juga sama. Kalau misalnya kita sudah entry di sini, oh sebelum tahun 2018 kan bisa Pak, ya tahun 2000 lah supaya aman. Ya. Belakangnya kita entry 1 Januari 2018 juga tidak ada. Ya, karena di sini transaksi yang kita kerjakan kan mulai bulan November, sedangkan ini bulan Januari, bulan Oktober misalnya, juga tidak ada. Tapi kalau kita klik bulan November, maka akan bulan Desember ya, bulan Desember, maka akan muncul karena transaksi dimulai tanggal 20. Bahkan kalau kita ketik bulan November pun tidak akan muncul karena baru tanggal 1. Tapi kalau dimulai tanggal 20, maka akan muncul. Tapi ya tanggal 20-nya aja. Ya. Nah, lebih baik yang di endingnya ini harus tanggal akhir bulan ya, yang sesuai dengan tahun kita kerjakan ya. Atau di atasnya boleh. Misalnya biasanya kita salah mengerjakan ya, karena laptop kita ini tahun 2020 otomatis kita mengerjakan di sini lupa mengubah tanggal ya, seperti ini. Di sini tanggalnya lupa tidak diganti sehingga munculnya adalah 20 November 2020 ya. Di sini. Maka dia tidak akan muncul juga. Nah, supaya aman kasih aja 2300 ya, tahun 2300. Maka transaksi di atasnya akan muncul sehingga ketahuan. Ya. Misalnya salah ketik 2020, maka akan muncul juga 2020 di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai untuk entry saja. Yang pertama adalah transaksi untuk membeli peralatan alat catok rambut. Ya, berarti kita masuk ke purchase ya. Ini ditulis untuk yang tidak punya buku, yang tidak punya laptop bisa ditulis. Langkah pertama adalah klik tombol purchase, kemudian pilih enter purchase. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hilangkan tanda centang. Ya, karena kalau kita tidak hilangkan maka akan terjadi double penghitungan untuk pajak. Nah, setelah itu kita entry ya, suppliernya ada enggak di sana ya, kita belinya di mana ya, misalnya di situ kita beli misalnya di toko berlian gitu ya, supplier. Nah, ini nanti soalnya soal kredit toko berlian ya, nanti di soal kalau belum ada toko berliannya ditambahin ya, toko berlian. Purchase numbernya di sini tidak ada, biarkan saja. Date-nya tanggal berapa? Date
1 Januari 1 Desember 12 2018. Supplier invoice juga tidak ada, tidak perlu dicantumkan, kalau ada baru kita cantumkan. Nah, posisinya ini masih belum betul, dia deskripsi, ini untuk mengentry jasa ya. Kalau belum betul kita masuk ke layout. Nah, langkah seperti ini biasanya dilakukan pertama kali saja pada saat kita entry, untuk seterusnya sudah otomatis berubah ya. Nah, ini berupa item, maka kita klik item posisinya ya. Perhatikan layoutnya diganti dengan item, kemudian klik OK, maka di sini akan berubah. Nah, sekarang kita lihat di sini ada jumlah barang 1, harga satuannya 2.300.000. Berarti di sini kita entry 1, kemudian tekan tombol tab ya, seperti ini. Tab lagi, kita pilih item numbernya apa, yang kita beli apa, alat catok rambut ya. Di sini ada enggak alat catok rambut? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada berarti kita klik new. Nah, kita masukkan di sini misalnya kodenya alat catok rambut ya 001. Kita ketik alat catok rambut ya. Kemudian kita beli, karena ini peralatan kita beli juga kita simpan ya. Peralatan, akunnya dibeli peralatan, kemudian kita pilih oke. Nah, karena belum pernah membeli kan. Nah, sekarang kita klik tab lagi, kita pilih alat catok rambut, use item. Nah, muncul di sini alat catok rambut, klik tombol tab lagi yang ada di keyboard. Price-nya berapa? Di situ harganya 2.300.000, ketik 2.300. Nah, seperti itu. Sehingga di sini muncul 2.300.000. Kalau dia menggunakan, karena dia menggunakan PPN pembeliannya, maka otomatis pajaknya dihitung. Nah, kalau kita tidak hilangkan di sini tadi, maka di sini pajaknya tidak sekian. Pajaknya akan double nanti, 2 kali penghitungan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, ini ada alat keriting rambut. Nah, kita masukkan di sini. Nah, berapa jumlahnya? 1. Klik tombol tab ya, seperti ini, tab lagi, kemudian kita lihat tadi alat keriting. Ini kita pastikan alat keriting rambut ya. Sini ada enggak alat keriting rambut? Belum ada. Kita buat new lagi. Alat keriting rambut misalnya ya. Ya, alat keriting rambut 001 karena baru pertama membeli. Kita buy, kita inventory juga. Klik OK ya. Kita tab lagi alat keriting rambut. Kemudian kita pilih use item. Nah, harganya berapa itu? 4 juta. Kita ketik 4 ya, maka ketemu seperti ini. Nah, total untuk 2 barang itu adalah 6.930.000. Sekarang yang seterusnya, yang ketiga, apa itu? Alat pewarna rambut ya. Ada enggak alat pewarna rambut ya? Di bagian daftar peralatan kita itu tidak ada alat pewarna rambut ya. Juga tidak ada kursi ruang tunggu, tidak ada rak perlengkapan. Jadi untuk selanjutnya kalian kerjakan seperti itu ya. Di sini 1 2 3 4 5 ya, seperti tadi caranya. Kalau sudah, nanti klik untuk melihat hasil kerjanya ya, seperti ini. Saya kerjakan aja supaya kalian lebih mudah ya. Di sini ada alat pewarna rambut, ada 3 tab. Kita buat lagi alat pewarna rambut 001 ya. I buy, I inventory, klik OK. Kemudian kita pilih alat pewarna rambut, harganya adalah 1.200.000 ya, seperti itu.
lagi, kita entry bawahnya terus 2 kursi ruang. Ya, selanjutnya yang bawahnya ini nomor berikutnya yang keempat itu ada 2. Kita lihat yang berikutnya itu ada kursi ruang tunggu 2 ya, 2. Kita klik tab. Kemudian karena belum ada, kita klik new. Di sini kursi ruang tunggu. Ya. Kita ketik si ruang tunggu. Kita buy, kita inventory. Oke. Tetap lagi kita pilih kursi ruang tunggu. Nah, ini dia. Ada berapa itu? 900.000 ya, 900. Ya, sudah. Kita lanjutkan, klik tab terus ya, tambah di bawahnya sampai muncul seperti ini, klik tab sampai muncul seperti ini. Kemudian yang terakhir ada rak perlengkapan 1 ya, 1 saja. Sini juga belum ada, kita klik new. Namanya adalah rak perlengkapan, rak perlengkapan gitu ya, rak PRL 001, rak perlengkapan ya, seperti ini. Kita buy, kita inventory ya, kita buat seperti itu rak perlengkapan. Kemudian kita klik tab. Nah, klik tab, kita cari rak perlengkapan, ini dia. Tetap lagi harganya 5 juta. Nah, jadi totalnya ada 18.370. Kita belinya di toko berlian, pajaknya 1.670 ya. Oke, semuanya dikenakan PPN. Kalau sudah, kita lihat hasil jurnalnya dengan cara tekan kontrol, tombol kontrol tahan, kemudian tekan tombol R. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini berupa utang usaha, ini juga belum dibayar ya pajaknya. Nah, peralatan yang dibeli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di sini ada pajak masukannya sebesar 1.670 ya. Jadi ini nilai pembeliannya. Ini ada hutangnya juga termasuk sekian. Hutang sekian ini adalah yang berupa pajak masukan. Yang di atasnya adalah total nilai barangnya. Kita klik OK, kemudian kita klik record. Nah, jika sudah muncul seperti ini, would you like to change the text code? Kita pilih no saja ya, karena kita menggunakan PPN 10%. Nah, maka kalau sudah terekam dia akan kosong. Jangan kaget, kemana kok tidak ada, bukan begitu ya. Tetapi ini sudah terekam. Kalau sudah, kita klik cancel. Untuk cek jurnalnya, kita tinggal klik seperti yang tadi. Nah, seperti ini di jurnal pembelian ya, di bagian bawah ini kalau mau dibesarkan bisa. Nah, berarti sudah masuk. Kalau terentry 2 kali di sini berarti ada kesalahan. Salah satunya dihapus dengan cara klik, kemudian di sini klik kanan delete purchase ya. Kalau terjadi kesalahan double, harus cuma 1 saja karena kita mengentrinya cuma 1. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja, silahkan dikerjakan. Nanti pada saat kita bertemu di tatap muka, saya akan periksa yang menggunakan laptop. Yang belum menggunakan laptop, di buku nanti akan saya minta untuk mengerjakan di sekolah dan saya periksa hasilnya. Oke, demikian pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali dengan saya. Selamat belajar, salam sehat untuk kita semuanya.